warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Hasanah, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Kali ini saya tidak sendirian, tapi ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Hesti Madiani. Beliau adalah guru kimia di SMA Negeri 8 Kota Ternate. Assalamualaikum Ibu Hesti. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Oh, alhamdulillah ya, alhamdulillah kita ketemu di kegiatan hari ini ya Bu. Ya. Jadi hari ini kegiatan kita adalah kegiatan praobservasi. Artinya kegiatan ini adalah kegiatan persiapan awal untuk proses pembelajaran yang akan nanti Ibu Hesti lakukan di dalam kelas Bu. Oh iya Bu. Oke, terima kasih atas waktunya ya Bu. Mungkin di kegiatan hari ini saya akan menanyakan beberapa hal terkait kegiatan pasca observasi. Jadi tujuan kegiatan kita pada hari ini adalah kenapa harus ada praobservasi, supaya nanti Ibu Hesti bisa lebih siap ataupun lebih bisa mempersiapkan diri untuk proses pembelajaran Ibu Hesti ketika di dalam kelas nanti Bu. Nah, sebelum kita nanti melakukan proses observasi kelas, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu di kegiatan ini Bu. Tidak apa-apa Bu? Ya, tidak apa-apa Bu. Ya, baik, terima kasih Bu. Nah, untuk rencana nanti Bu, kegiatan observasi kelas, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bu Hesti berikan ke anak-anak apa Bu? Jadi karena kebetulan materi yang akan saya berikan tentang kesetimbangan kimia, sehingga tujuan pembelajarannya itu ada 3 Ibu. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan pengertian reaksi kesetimbangan kimia. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan reaksi kesetimbangan dan keadaan setimbang. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membedakan kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Seperti itu Ibu. Baik, tujuan pembelajarannya. Oke, siap. Jadi nanti untuk tujuan pembelajarannya ada 3 ya Bu ya, terkait dengan materinya kesetimbangan kimia ya, mulai dari anak-anak memahami reaksinya, kemudian membedakan ya, terkait dengan kesetimbangan kimia itu sendiri ya. Baik Bu, untuk pertanyaan kedua Bu Hesti, kira-kira area pengembangan yang akan Bu Hesti nanti ingin capai nih di dalam kelas itu apa aja Bu? Ada 3 Ibu. Jadi aspeknya ada aspek sikap, kemudian pengetahuan, dan aspek keterampilan Ibu. Mungkin bisa di ini Bu, untuk aspek sikap kira-kira nanti apa yang akan Ibu lihat di dalam kelas Bu? Jadi kan pada aspek sikap itu yang saya lihat dari anak-anak itu rasa tanggung jawabnya mereka, kemudian kepeduliannya mereka, kemudian kerjasamanya mereka, seperti itu di dalam tim, maksudnya di dalam kelompok. Dalam kelompok ya Bu. Iya. Kemudian untuk pengetahuan sendiri Bu? Kalau untuk pengetahuan di sini saya menggunakan karena PBL ya Bu, modelnya PBL, sehingga saya melakukan evaluasi nantinya di akhir pembelajaran dengan menggunakan soal uraian Ibu untuk mengetahui kemampuan siswa tentang materi yang saya jelaskan Bu. Oke, kemudian tadi kalau tidak salah ada aspek keterampilan juga ya Bu ya. Kira-kira yang akan dilihat gitu ya, pengembangan seperti apa di bagian keterampilan ini Bu? Jadi bagian keterampilan ini pada saat diskusi kelompok Ibu. Jadi saya pengen lihat ketika diskusi itu apakah anak-anak kerjasamanya sudah bagus, kemudian pada saat mempresentasikan hasil diskusi bagaimana penyampaiannya mereka, apakah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian penyampaian mereka itu apakah dimengerti oleh teman-teman yang lain ataukah tidak, kemudian artikulasinya mereka juga harus jelas sehingga bisa dipahami oleh teman-teman sesama mereka. Baik, berarti untuk area pengembangan itu ada 3 ya Bu ya. Tadi untuk aspek sikap, Ibu akan melihat tanggung jawabnya, kemudian kerjasama, kemudian kepedulian mereka ya antar kelompok. Kemudian untuk pengetahuannya Ibu akan melakukan evaluasi ya di akhir pembelajaran. Kemudian untuk aspek keterampilannya Ibu akan melihat bagaimana proses diskusi kelompok bisa berjalan, artinya bagaimana keterlibatan siswa ya Bu ya di dalam kelompok, kemudian pada saat presentasi juga. Baik Bu, kemudian untuk pertanyaan ketiga Bu, kira-kira untuk strategi yang nantinya akan Ibu persiapkan nih di kelas nanti, mungkin bisa strateginya, kemudian modelnya apa, metode dan juga medianya Bu, kira-kira nanti yang akan digunakan oleh Ibu Hesti di dalam kelas apa aja Bu? Ya, jadi rencana saya, strategi pembelajaran yang saya gunakan itu
pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, Bu. Seperti itu. Kemudian model pembelajarannya saya menggunakan program based learning. Kemudian metodenya itu menggunakan diskusi kelompok, Ibu. Dan medianya itu saya menggunakan PowerPoint, kemudian ada video pembelajaran dan LKPD, Ibu. Oke, baik. Jadi nanti strateginya Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE ya Bu, kompetensi sosial emosional. Kemudian modelnya yang digunakan adalah PBL ya. Kemudian metodenya nanti diskusi kelompok. Kemudian media yang akan digunakan rencananya akan ada PowerPoint, kemudian LKPD dan video pembelajaran ya Bu ya. Baik. Kemudian yang keempat Bu, ini kan tadi dari mulai tujuan, area pengembangan, strategi sudah kita bicarakan. Nah, kira-kira kapan Bu saya bisa nanti akan mengobservasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nih di dalam kelas? Kira-kira jadwalnya kapan Bu? Saya insya Allah melakukannya di tanggal 17 Ibu. Kebetulan di tanggal itu hari Rabu, saya mempunyai jam di kelas 11A di jam pertama Ibu. Jadi selama 3 jam pembelajaran dilakukan. Oke, selama 3 jam di hari Rabu Bu ya, tanggal 17 dan di kelas 11A. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Insya Allah nanti di hari Rabu kita akan bertemu kembali dan saya akan melihat di dalam kelas proses pembelajaran yang akan Ibu Hesti lakukan kepada anak-anak. Jadi nanti sampai ketemu lagi ya Bu di hari Rabu Bu. Terima kasih Bu Hesti. Assalamualaikum Bu Hesti. Waalaikumsalam Ibu. Oke, demikianlah tadi proses percakapan kami untuk praobservasi bersama Ibu Hesti Madiani, guru kimia di SMA Negeri 8 Kota Ternate. Untuk selanjutnya, nanti kami akan bertemu kembali di observasi kelas pada tanggal 17 Januari 2024 pada hari Rabu, tepatnya di kelas 11A di jam pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Tadi sebelum ke sekolah sudah sarapan belum? Sudah. Ya, harus kita berikan sarapan ya. Supaya ketika belajar apa-apa yang disampaikan oleh guru itu bisa terserap lebih baik ketika perut kita sudah terisi ketimbang kalau perut kita masih lapar, masih kosong ya, seperti itu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, saya pengen satu orang maju ke depan untuk membacakan doa sebelum kita memulai pembelajaran. Ya, kepada Yazin, silakan ke depan Yazin membacakan doa. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Yazin, terima kasih karena sudah membacakan doa pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita. Mudah-mudahan pembelajaran kita di pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Hari ini Ibu akan mengabsen kehadiran kalian ya. Ariska, Taukis, Koila, hadir Ibu. Ajiran, Fajri Yoisa Majid, Hadir Bu. Febriana Rafa, Hadir Bu.
sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Jadi Ibu harap semuanya berdiri dulu. Pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang kesetimbangan kimia ya. Ini tentang kesetimbangan kimia. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik mampu menyebutkan pengertian reaksi kesetimbangan kimia. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan reaksi kesetimbangan dan keadaan setimbang. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membedakan kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini ya, tentang kesetimbangan kimia. Kemudian nanti kita akan sama-sama mempelajari ya apa manfaat daripada kita mempelajari reaksi kesetimbangan kimia ya, khususnya reaksi-reaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian yang berikutnya lagi, Ibu akan menampilkan video ya. Ibu akan menampilkan video pembelajaran ya, menampilkan video pembelajaran. Tapi sebelum Ibu menampilkan video pembelajarannya, ya kalian lihat apa ini? Ada apa dengan minuman bersoda? Kalau pada gambar apa yang kalian lihat pada minuman bersoda? Ada busa. Ya, kira-kira pada minuman bersoda itu ada zat apa sehingga membuat munculnya busa pada minuman bersoda? Ya, jadi minuman bersoda ketika kita kocok baru keluar busanya. Ya, kalau kita diamkan, ya, kalau kita diamkan kembali, berarti busanya itu dia kan menghilang dan dia menjadi larutan seperti biasa. Jadi kita akan mencari tahu kira-kira ada kandungan apa di dalam minuman bersoda, ya, dan reaksinya bagaimana, ya, apakah reaksi kesetimbangan atau tidak? Karena ini dia berhubungan dengan reaksi kesetimbangan. Apakah dia reaksi dua arah ataukah reaksinya searah atau dua arah ya? Yang berikutnya lagi ada apa ini? Ngomong-ngomong, pernah nggak kamu melihat air dalam wadah terbuka? Pasti pernah ya. Terus,
Pernah juga nggak memperhatikan air dalam wadah tertutup? Kayak kamu pas beli air mineral kemasan, tutupnya tutup kan? Kira-kira kamu tahu nggak perbedaan keduanya? Sekarang kita akan membahas perbedaan kedua fenomena tadi. Pertama, kita perhatikan air pada wadah terbuka. Air lama-kelamaan akan berkurang, bahkan bisa sampai habis. Mengapa demikian? Ternyata air pada wadah terbuka akan mengalami penguapan, yaitu proses perubahan wujud air dari bentuk cair menjadi bentuk gas dan menyatu dengan udara bebas. Selanjutnya, kalau kita perhatikan air pada wadah tertutup, air juga mengalami penguapan loh, tetapi uapnya tertahan oleh tutup wadah, sehingga air dalam wadah tidak berkurang. Kok bisa ya? Karena uap air yang terperangkap lama-kelamaan mencapai jenuh, lalu mengembun. Fenomena ini berkaitan dengan pembahasan kita, yaitu kesetimbangan kimia. Apa sih arti kesetimbangan? Kesetimbangan artinya sama. Untuk kesetimbangan kimia, apanya sih yang sama? Masanya, atau volumenya, atau laju reaksinya? Ternyata kesetimbangan kimia itu yang sama adalah laju reaksinya. Laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, serta konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah atau konstan. Ingat ya, yang sama itu adalah laju reaksinya. Kita bisa lebih paham tentang kesetimbangan kimia dengan memperhatikan ciri-ciri berikut. Pertama, masih ingat dengan gambar ini kan? Ya, gambar air pada wadah tertutup. Berarti ciri-ciri yang pertama yaitu sistem tertutup. Artinya, produk dan reaktan tidak ada yang meninggalkan sistem. Semua tetap berada dalam sistem. Kedua, Ibu akan membagikan kalian kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian kemarin, ya. Yang kelompok visual dengan yang visual, kinestetik dengan kinestetik, dan auditori dengan yang auditori. Untuk kelompok visual yang pertama, Ariska, Galtis, Sirja, Gerald, sama Murmaina. Kemudian kelompok visual yang kedua, Mustika, Jazin, Nurul Hidria, Surtilasari, dan Saskia. Kemudian kelompok visual yang ketiga, Zaidan, kemudian Nia Fadila, Rizka, Nija, dan Rahmat. Yang berikut kelompok kinestetik, ada Laila, ada Febrian, ada Tirja, Gina, dan Nafa. Dan yang kelompok auditori, Stevina, Narena, Nada, Nurul Fadila, dan Fajri Yoi Sanadi. Ya, selamat bergabung dengan teman kelompoknya masing-masing. Ya, baik. Kemudian sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk setiap kelompok dan kalian harus menyelesaikannya. Jadi dari dalam LKPD ya, ada tercatat tujuan pelajaran, kemudian ada sedikit cerita pendek, ya kalian baca ceritanya, kemudian ada soal-soal yang berhubungan dengan gambar dan cerita pendek tersebut. Jadi itu nanti kalian jawab ya, kalian jawab pada LKPD yang nanti akan saya bagikan pada bagian ya. Nanti tolong isi sampai dengan selesai. Ya, jadi aku akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan bersama-sama dengan teman kelompok kalian. Di sini ada tujuan pembelajaran dalam LKPD, kemudian kalian akan melihat gambar. Ya, kalian akan melihat gambar minuman bersoda dengan pagar besi, kemudian ada sedikit cerita pendek. Kemudian nanti ada pertanyaan, di situ kalian jawab pertanyaannya ya. Didiskusikan dengan teman kelompoknya sampai selesai. Kemudian setelah kalian selesai mengerjakan LKPD-nya, kalian akan maju mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, saya kasih waktu kurang lebih 20 menit untuk kalian diskusi. Ya, sampai ya.
CO2, Na3CO3, Na2CO3, tambah H2O tambah 10. Reaksi pada besi bentaran adalah 4Fe tambah 3O2. Berikut yaitu slide. Oke, yang berikut yaitu analisislah apa yang dimaksud dengan reaksi reversibel. Jawabannya yaitu reaksi yang dapat berlangsung ke arah maju dan ke arah mundur atau dua arah. Yang kedua, analisislah apa yang dimaksud dengan kesetimbangan dinamis. Keadaan kesetimbangan dinamis adalah keadaan di mana laju reaksi maju sama dengan laju reaksi mundur sehingga konsentrasi reaktan dan produk tetap konstan sepanjang. Yang terakhir, analisis ciri-ciri kesetimbangan dinamis. Yang pertama, reaksi maju sama dengan laju reaksi mundur. Konsentrasi reaktan dan produk. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok visual. Pertanyaannya yaitu bagaimana perubahan konsentrasi reaktan atau produk mempengaruhi kesetimbangan kimia. Jawabannya yaitu menurut prinsip Le Chatelier, jika konsentrasi reaktan atau produk pada sistem kesetimbangan diubah, sistem akan menyesuaikan diri dengan memindahkan kesetimbangan ke arah yang mengurangi efek perubahan tersebut. Misalnya, penambahan reaktan akan mendorong reaksi ke arah produk untuk mencapai kesetimbangan baru. Puas dengan jawaban kami? Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok estetik ingin menginformasikan diskusi kami mengenai kesimpulan. Yang pertama, perbandingan keadaan pagar saat perbandinganlah keadaan pagarnya. Warna pagar sebelum terjadi perkaratan berwarna silver atau keabu. Setelah berkarat, dia akan mengalami perubahan warna kecoklatan. Dan setelah itu ada wujud zat dalam sadar. Kesimpulannya, berdasarkan diskusi kami, yang kita dapat mengetahui tentang kesimpulan ini apabila berdasarkan hasil diskusi kami, kesimpulan yang diambil kita dapat mengetahui tentang kesetimbangan kimia di mana apabila reaksi dua arah berlangsung dalam ruang tertutup dan laju reaksi ke kanan sama besar dengan laju reaksi ke kiri. Dari reaksi tersebut bisa dikatakan sebagai reaksi kesetimbangan kimia. Oke, baik. Ya, dari beberapa kelompok yang sudah maju ke depan menjelaskan, apakah kalian sudah paham tentang materi kita pada hari ini tentang kesetimbangan? Jadi kesetimbangan itu keadaan di mana laju ke kanan atau laju ke produk
reversible, reaksi yang habis bereaksi yang satu arah, ya, seperti itu. Jadi besi yang berkarat tidak mungkin dia berubah kembali menjadi besi yang sebelum berkarat, ya. Yang awalnya berwarna silver kemudian menjadi kecoklatan, warna kecoklatannya itu tidak mungkin kembali menjadi warna silver kembali. Dan kekuatannya juga tidak sama, dia sudah berbeda. Ya, kalau sudah terjadi perkaratan pada besi, itu biasanya besinya tidak kuat, menjadi cepat rapuh, lama-lama hancur kan. Seperti berbeda dengan besi yang tidak berkarat, dia akan menjadi sangat kokoh, sangat kuat dan banyak digunakan dalam bidang-bidang konstruksi bangunan seperti itu ya. Ya. Sedangkan kalau untuk reaksi reversible, contohnya pada minuman bersoda, ya seperti itu. Karena tidak ada yang bertanya, berarti Ibu berharap kalian semuanya sudah paham tentang materi kita pada pagi hari ini. Ya, setelah itu Ibu akan mengirimkan soal evaluasi ya. Ibu akan mengirimkan soal evaluasi di grup ya, nanti dilihat di grupnya. Kemudian soal evaluasi itu dikerjakan per individu ya. Sekarang juga dikerjakan. Saya akan Ibu kasih waktu sekitar 10 menit untuk menyelesaikan soal evaluasi tersebut. Silakan dikerjakan. Oke teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Miftahul Hasanah SSI MPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Provinsi Maluku Utara di SMA Negeri 8 Kota Ternate. Kali ini saya juga tidak sendiri, masih ditemani oleh Ibu Hesti Madiani SSI, guru kimia di SMA Negeri 8 Kota Ternate. Assalamualaikum Bu Hesti. Waalaikumsalam Ibu. Iya, apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ya, kita ketemu lagi ya Bu ya. Setelah kita kemarin melakukan proses observasi kelas ya Bu ya di tanggal 17 ya kemarin. Nah, hari ini saya minta waktunya untuk Ibu Hesti. Kita akan melakukan percakapan pasca observasi kelas kemarin ya Bu.
adapun tujuan dari percakapan kita hari ini adalah untuk mengevaluasi gitu Bu ya, proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Hesti kemarin Bu ya. Jadi nanti saya ada beberapa pertanyaan Bu untuk Bu Hesti, boleh Bu? Ya, boleh Bu. Oke, terima kasih Bu Hesti. Baik, untuk pertanyaan pertama Bu terkait observasi kelas ya yang kemarin sudah dilakukan. Kira-kira setelah melakukan proses pembelajaran kemarin Bu di kelas, perasaan Ibu Hesti bagaimana Bu? Kalau setelah pembelajaran kemarin Bu, alhamdulillah perasaan saya cukup senang karena apa yang telah saya rencanakan pada saat pembuatan modul dan pada saat pelaksanaan PPL kemarin itu cukup memuaskan bagi saya Bu. Jadi berarti perasaannya Bu Hesti senang ya karena apa yang sudah direncanakan oleh Bu Hesti bisa berjalan dengan lancar di kelas kemarin ya Bu. Baik. Yang kedua Bu, mungkin sedikit bercerita lagi Bu terkait dengan area pengembangan kompetensi yang kemarin Ibu Hesti lakukan di dalam kelas. Kemudian langkah-langkah apa saja yang sudah Ibu Hesti lakukan untuk mencapai pengembangan kompetensi tersebut Bu? Jadi kemarin itu area pengembangan kompetensi itu ada 3 Bu. Yang pertama itu saya menilai dari aspek pengetahuan, dan kemudian yang kedua dari sikap, dan yang ketiga dari keterampilan siswa. Jadi selama proses pembelajaran untuk pengetahuan siswa, di akhir pembelajaran saya melakukan evaluasi Bu, untuk mengetahui seberapa paham anak-anak terhadap materi yang telah diajarkan. Kemudian untuk keterampilannya itu pada saat mereka mempresentasikan hasil diskusi. Jadi kalau saya melihat secara umum hasil presentasinya sudah cukup bagus Ibu, karena penyampaian materi yang mereka sampaikan kepada teman-teman mereka itu sudah cukup jelas dan bisa dipahami oleh teman-teman mereka yang lain. Kalau untuk ranah sikap, itu ketika mereka berdiskusi, saya melihat keaktifan mereka, bagaimana kerjasamanya dengan teman-teman, bagaimana rasa tanggung jawabnya dengan teman-teman, itu yang saya nilai di situ dari ketiga aspek tadi. Oke baik, jadi untuk area pengembangan kompetensi yang kemarin sudah dilaksanakan terkait dengan sikap, kemudian pengetahuan dan juga keterampilan ya Bu. Nah, langkah-langkah apa saja Bu kemarin yang sudah dipersiapkan atau dilakukan oleh Ibu Hesti untuk area pengembangan tersebut Bu? Langkah-langkahnya kalau untuk pengetahuan ini ya Bu, mungkin terkait modul gitu, mungkin membuat apa tadi Bu? Ibu membuat modul ya pasti. Ya, jadi dalam untuk mengetahui seberapa paham anak-anak dari segi pengetahuannya, ada LKPD yang saya buat. Jadi mereka mengerjakan LKPD secara bersama-sama. Jadi di dalam LKPD itu mereka merumuskan masalah. Jadi mereka mengamati, kemudian merumuskan masalah, kemudian mencari jawaban dari permasalahan yang mereka amati tersebut. Oke. Dalam proses pembelajaran kemarin, Ibu menggunakan media juga ya? Ya, saya menggunakan media yang pertama PowerPoint dan yang kedua video pembelajaran dari YouTube. Oke, baik Bu. Kemudian jadi untuk langkah-langkah yang Ibu Hesti lakukan adalah salah satunya atau diantaranya adalah membuat LKPD, kemudian ada membuat media pembelajaran yang tentunya di situ tercantum dalam modul ajar ya yang sudah Ibu Hesti buat. Oke. Kemudian yang ketiga Bu, yang selanjutnya dari keberhasilan kompetensi itu menurut Bu Hesti bagaimana Bu keberhasilan dari ketiga kompetensi tadi? Kalau yang untuk pengetahuan dari hasil evaluasi yang sudah saya periksa itu di atas 80% anak-anak itu tuntas nilainya. Kemudian untuk pengetahuan untuk aspek sikap, jadi ada instrumen penilaian yang saya bagikan kepada anak-anak untuk diisi. Itu cukup bagus Bu. Jadi rata-ratanya mereka tuh aktif, kemudian mandiri, kemudian bekerja sama dengan teman-temannya, kemudian dari segi keterampilan juga, dari aspek keterampilan juga, dari instrumen penilaian yang saya buat itu juga cukup bagus karena penyampaian mereka pada saat berdiskusi itu sudah menggunakan bahasa yang baik dan benar sehingga mudah dipahami oleh teman-teman mereka. Oke, jadi untuk keberhasilannya untuk dari aspek pengetahuan 80% ya Bu ya. Anak-anak sudah tuntas, kemudian dari aspek sikap mereka terlihat sangat aktif pada saat berdiskusi, kemudian pada ranah keterampilan pada saat presentasi mereka kerjasama ya Bu ya.
apa namanya, sesuai instrumen yang sudah Ibu Ibu Hesti berikan, itu sudah menunjukkan keberhasilan yang signifikan ya. Oke. Nah Ibu, terkait dengan keberhasilan tadi, untuk yang selanjutnya apakah ada kendala-kendala yang dihadapi Bu kemarin pada saat proses pembelajaran? Ada Bu, jadi ada beberapa anak pada saat pembelajaran berlangsung itu ada yang masih bercerita. Jadi pada saat kegiatan diskusi ada beberapa anak yang masih bercerita seperti itu. Kemudian ada juga yang masih memegang HP-nya, masih bermain HP, jadi kurang konsentrasi. Kemudian kalau saya lihat juga kesiapannya mereka juga ada beberapa yang masih kurang siap untuk menerima pembelajaran. Jadi itu kendala yang dihadapi yang saya oleh hadapi. Bu Hesti ya, terkait dengan siswa ada yang masih bercerita, kemudian belum siap, seperti baik. Nah, kira-kira terkait kendala tersebut Bu, rencana tindak lanjut Ibu ke depan bagaimana Bu untuk proses pembelajaran? Rencana saya akan membuat model-model pembelajaran, atau saya akan mencari model-model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Salah satunya saya akan menggunakan model pembelajaran PBL atau PJBL seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi, saya akan sering-sering melakukan refleksi untuk mengetahui bagaimana perasaan anak-anak ketika mereka mengikuti pelajaran saya, apakah mereka senang ataukah tidak, seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi, saya akan berusaha untuk bisa menguasai semua model pembelajaran yang saya lakukan, sehingga sintak yang saya buat itu bisa terlaksana semuanya. Seperti itu. Jadi itu rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Ibu Hesti ya, berkaitan dengan proses pembelajaran yang akan dilakukan ke depannya, akan lebih mempersiapkan model-model pembelajarannya, kemudian sering melakukan refleksi. Kemudian yang terakhir saya lakukan tadi menyiapkan media pembelajaran yang menarik buat anak-anak, dan lebih berpusat pada siswa. Iya betul, karena itu memang yang dibutuhkan pada saat kita menerapkan proses pembelajaran ya Bu ya, harus berpihak pada murid. Bagus sekali Bu rencananya untuk ke depan ya. Kemudian kira-kira Bu terkait RTL tadi, kapan akan diimplementasikan atau akan direalisasikan Bu di dalam kelas Bu? Secepatnya Bu. Ya, jadi kalau lebih cepat lebih baik ya. Seperti itu. Oke, baik Bu, terima kasih untuk percakapan kita hari ini ya. Saya sudah merangkum dan sudah memahami apa yang sudah dirasakan oleh Ibu Hesti terkait dengan observasi kelas kita pada tanggal 17 kemarin ya Bu ya. Di sini sudah terdapat ada perasaannya, kemudian area pengembangan, kemudian keberhasilan seperti apa, kendala, RTL, bahkan rencana nanti kapan akan direalisasikan. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil ya Bu, dan kita nanti lain waktu saya akan menunggu cerita baiknya, praktik baiknya dari Ibu Hesti untuk proses pembelajaran berikutnya. Terima kasih Bu Hesti. Insya Allah Bu. Ya, terima kasih juga Bu. Ya, assalamualaikum Bu Hesti. Sama-sama Bu.